Wira Karitas. Ramsul. Lombok. Nah, ini dah sedapnya sudah mulai. Silakan Pak Haji, silakan. Kita ambil dulu. Jelasin dulu. Apa yang cocok? Masuk tuh Argentina. Sini ini, sini ya. Ya. Kemarin. Ya, hari ini kita akan meeting di kantor Wira Karitas Mataram. Teknisi sedang memperbaiki layar. Ada Om Rizal bersama Om Roy sebagai teknisinya. Ini ada Pak Haji, senior kita, ada Pak Muas, Mami Mas sama Mami Enong dari Lombok Timur. Mami dan bapak-bapak sekalian silakan duduk rapatan hadap ke barat ya. Acara akan segera dimulai. Masih pada dari luar silakan masuk. Duduknya rapatan hadap ke barat. Awal mami kata bapak asalnya tolong diisi terdengar ya. Asik. Nah, ini dia situasi kita sekarang. Ya kita jawab. Halo, sukses. Cara apa ini, Bang? Cara pertemuan PKL Wira Karitas dengan Direktur PT Wira Karitas. Diolah
Mantap, bosku. Terima kasih. Mantap. Ini PR-nya Wira Karitas. Belum datang, Bu. Silakan amin Bapak dan Saudara. Ada kepada kursi di dulu. Selamat, Bu. Baik. Silakan duduk. Menghadap ke barat maupun boleh silakan. Ayo. Ayo Pak, silakan merapat biar enak kita. Silakan duduk rapat di kursi biru menghadap ke barat. Acara akan segera dimulai. Ayo Tom, duduk. Ayo duduk sini semua, maju Bapak ketemu saya ya. Ayo ke sini Bapak. Ayo Tom, apa tanya Allah yang lebih amin. Nanti sebelum mulai suruh Fadil ngomong sama saya dulu, ya? Oke? Udah ya? Iya, gak apa-apa. Ya, tapi kamu bagi. Kamu gantikan aja di mana ya? Di aula yang salah satu copot masih hidup, ya. Kalau untuk pembantu itu kami ya. Silakan absen. Sama-sama saja. Ini itu pertama. Kedua, apa tidak berisiko nanti sekiranya yang sudah ke barat kembali ke barat sekarang ke timur, yang cuma satu kakak, lalu kita tambahkan ini, mau mereka balik ke barat dengan sini cari, apakah itu tidak akan bermasalah? Kalau yang kasus itu justru saya ditekankan sama majikan, disuruh Pak pakai BIM. Jadi saya rasa nggak masalah nanti kalau dia balik ke barat Pak. Karena dia bilang inilah dari Indonesia masalah suka satu suku kata, akhirnya yang keluar yang bermasalah dibuat. Kalau ditambahin nggak masalah bagi kami. Saya rasa itu nggak masalah Pak. Saya yakin nggak masalah. Mudah-mudahan tidak masalah ya. Enok di Jaro PP ada masalah nggak? Saya mana? Oke, ya udah. Itu masalah teknis saja. Oke. Saya lanjutkan Pak, ya. Ini untuk proses tadi sudah clear Pak ya. Nah, sekarang saya masuk ke masalah kalau dia NTL blacklist dia dipulangkan. Nah, untuk selama ini kita di barat, dia kalau terdeteksi BLI ataupun NTL, hari itu juga dipulangkan dengan pesawat yang sama atau berikutnya yang nama satu grup, betul nggak? Nah, ini persoalannya dia naik ferry, naik pesawat. Nah, itu persoalannya. Otomatis tidak ada langsung
dibalikkan. Mungkin Ferry yang harus membalikkan langsung. Kalau Ferry ya, tetapi sampai ke Lombok ini enggak. Kalau di barat ya sampai ke Lombok. Kalau LSC dari sini sampai ke Lombok atau dari Surabaya ke Lombok, nanti kita yang atur ke Kuala Lumpur, nanti dipulangkan ke Surabaya kita yang atur ke Lombok. Yang mana tuh? Ada kerja grup yang kreatif kadang-kadang bisa. Ya boleh. Telepon. Di telepon itu bukan sekali loh, bisa sampai maksa sampai kita metakannya. Paling cepat kita mulai bisa rekrut itu November atau paling lama Januari. Jadi dari situ kalian tahu 6 bulan kita harus fokus ke sini dulu. Oke? Assalamualaikum Kak Nani. Halo. Iya, Pak Edi. Oh, oke. Ya, di sini sudah hadir semua sponsor kita. Jadi mungkin mereka ada sedikit pertanyaan kita atau Kak Nani boleh jelaskan sebentar bagaimana proses sebenarnya yang terjadi. Dengan Jelas. Oke. Masa BMI mereka sampai dari Nunukan ke Pelabuhan Tawau, kan? BHMMK akan mengatur pekerja semua berkumpul dalam satu tempat dan akan disusun mengikut aturan penerimaan dalam landing pass. Ya Pak? Sebelum mereka pergi sedikit di imigrasi, mereka akan dituntut mengikut penanda nama dalam landing pass dan mereka akan pergi sedikit maka mereka sedikit di imigrasi. Jadi PMI yang ada masalah mereka akan diminta ke belakang. Mereka akan minta ke belakang untuk sesi sidik jaringan ke pengesah. Bagi jemaah yang tidak ada masalah nama mereka isi, mereka akan langsung keluar dari pintu dari imigrasi, langsung keluar ke luar untuk menunggu teman-teman yang lain selesai. Semasa mereka di bagian belakang, PHMMK akan interview pekerja, tapi tidak setengah, tidak akan itu pekerja, kami akan mengubah pekerja bahwa nama-nama mereka ada masalah. PMI sendiri paham sebab mereka sudah nampak Pak masa mereka sidik jari. Nah mereka imigrasi akan terus akan hantar belakang. Nanti masa di belakang macam yang kes baru 16 orang. Tapi yang pengurus akan bagi paham mereka, akan video mereka bahwa mereka ini ada masalah nama, masalah SS. Tapi mereka akan diberi peluang sekali lagi untuk buat sidik jari bagi pengesahan. Kami, Pak, bukan kami macam tidak. Mereka akan dibagi paham sidik jari kedua. Masa yang orang sidik jari bangsa satu, mereka akan tidak lihat sidik jari tahun kedua. Di situ mereka akan disumpah mana-mana yang sama ada mereka mereka masih yang bagaimana ya mereka akan tahu masalah mereka di top yang kedua sebab mereka sudah diasing Pak dari yang macam hari itu 43 orang mereka akan diasing yang mana ada masalah mereka diasing di counter yang berlainan Pak. Jadi di situ mereka akan ditangkap. Di situ seorang pengesahan kami punya agensi kami fokus akan kasih paham mereka bahwa ditanya mereka ini mempunyai masalah diduga atau apa, pihak agensi dan pihak bawah akan bantu. Jadi mereka terus setuju, iya Pak, kalau kami ada masalah yang sedikit Bapak bantu ya, kami sanggup, kami setuju.
sebelum sampai bekerja di kedua Pak, kami memang interview pekerja Pak, kami tidak main, kami interview pekerja, paham pekerja, mau kamu punya sidik jadi ada masalah, SK apa semua, kami mau orang mengaku, Pak ada yang kerja Pak, orang aku mengaku Pak, tapi ada sesuatu yang kami aku, itu yang terhadap pelaku Pak. Kan tidak akan boleh rubah Pak, tidak akan boleh rubah. Dan itu yang terjadi yang baru di Pak, yang 16 orang Pak, kan itu yang terjadi di pelabuhan. Jadi mana yang boleh kami selamatkan di 13 orang. Ya, bukan kami tidak selamatkan Pak ya, kami coba untuk sekali ketiga, tapi dia punya sistem imigrasi langsung dan masuk jangan tidak terbuka sebab bapak dari Tukan lalu Gambia ada telepon saya ada berapa orang pekerja itu dia kata dia langsung tidak Semenanjung mereka cuma hari itu sampai di Semenanjung lepas itu tapi dalam rekod imigrasi orang pernah bekerja di IPM dan dilaporkan lari dari masyarakat. Nah itu yang 3 orang suka tidak dapat bantu sebab kita tidak bisa dibuka, langsung dia blok. Kalau di blok kami masuk, tapi dia langsung blok. Jadi kami tidak dapat bantu yang 3 orang. Jadi mohon Paknya kalau bisa kurang jelas, kakak bisa urus saya, bisa tanya dengan saya mau benda bukan snack, kami tidak suka-suka minta uang berangkat, Bapak cuma kami ada. Yang daripada mereka diantar pulang, bagus kita bantu. Bisa Pak jelas? Jelas. Jelas. Saya bertanya mungkin. Oke, Kak Nani, terima kasih atas penjelasannya. Ini kami beri kesempatan sedikit untuk mereka bertanya ke Kak Nani ya. Boleh? Oke, ada yang mau tanya? Ini kasus yang 16 itu, yang terakhir. Ada yang mau tanya? Pak Tamrin nggak ada Pak Tamrin ya? mana? Pak Tamrin? Nggak hadir dia. Pak Tori. Pak Tori mana Pak Tori? Nggak ada juga. Tanya apa aja silakan. Yang 13 ini yang itu aja. Ternyata mereka sudah paham. Di samping kami juga selaku PT juga sudah menjelaskan dan juga dari MNK ya sudah menjelaskan. Terima kasih banyak Kak Nani. Mudah-mudahan semua rencana kita dilancarkan Kak Nani ya ke depannya. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nani. Sampai jumpa. Ya, assalamualaikum. Mungkin saya coba menjawab untuk pertanyaan dari Pak Erwin yang pertama. Jadi untuk perubahan data itu emang tidak semua kita mulai dari awal. Nah nanti untuk yang penambahan bukan perubahan Pak Erwin ya, penambahan. Nah jadi kita solusinya yang di sana kita cari nanti yang sinergi dulu. Jadi bukan dari awal kita merubah. Seandainya kita punya TKI misalnya namanya Andi. Nah kita coba kirim aja dulu apakah ada lolos atau enggak. Kalau lolos alhamdulillah. Jadi kalau ada kendala kena sinersak atau di perbatasan kita coba untuk penambahan nama itu untuk di paspor, di barrel. Jadi paspor itu bukan diganti, cuma ditambah aja ya. Nah untuk di dukcapil sebenarnya tidak ada. Di sini imigrasi untuk penambahan nama ya, barrel ya. Ya. Jadi bukan dirubah, cuma ditambah aja. Nanti, nah kalau masalah biaya saya juga kurang tahu. Nanti kita komunikasikan sama Akpong dulu gimana prosesnya untuk penambahan nama ini. Atau teman-teman ada yang sudah pernah buat ini
Terima kasih Pak. Tadi coba saya tanggapi penjelasannya Pak Nijar kan Pak. Tadi Bapak keluhnya kan kita kirim paspor dengan nama Andi bin ini kan gitu kan. Kalau kita kirim Andi dulu ke sana Pak, sama jatuhnya. Kalau menurut saya paspor sebelum paspor di bearer, baru kita kirim ke sana, baru kayaknya ada bisa perubahan gitu Pak. Oh ya sudah pasti udah dalam berubah di sana. Iya, tapi penjelasannya Pak Nijar tadi kan kirim dulu, nanti kalau di reject baru kita bearer. Dia bilang mungkin di bearer dulu baru kirim Pak gitu. Sebagai antisipasi aja Pak Jen itu. Kalau emang lebih cepat kita rubah dulu untuk bearer, silahkan. Nah, bisa ya Pak, mungkin di bearer dulu. Oke. Kalau sama juga Pak, kirim. Kalau kita kirim sekarang, siapa tahu reject namanya Andi itu lagi kita bearer, kirim lagi kan sama ada Pak. Kalau dari bearer kita kirim sekali kerja kita Pak. Gitu. Tapi masalah biaya ada masalah nggak dengan TKI-nya nanti PMI-nya? Kan kita udah bayar bearernya itu Pak, cuma itu aja kan. Kalau dari reject sekarang kita bearer, kita reject ya nasib TKI masing-masing Pak. Sekarang kalau yang kita dari awal bilang kirim namanya Andi, dan reject terus kita bearer, kirim lagi kan kerjaan Pak. Lebih baik sekali-kali sama Andi, kirim sama. Tapi kan ini kan sudah pasti Pak, memang reject dirubah. Paspor Oh iya, nomor paspor ya. Bearer aja Pak, gitu Andi bin Amahruf gitu kan. Langsung kirim Pak, kalau dari reject sama paspor. Oh iya, karena kalau dia masih nomor yang sama, Lebih baik sekali bearer, paspor bearer, langsung kirim, kita kelar Pak. Reject sana, nasib balik langsung ke TKI Pak. Ya, jadi pengalaman saya yang sudah saya kerjakan beberapa hari ini. Nah, sebelum kita melanjut ke pembuatan paspor, kita serahkan berkas. Sebelum berkas itu kita bayar 150 di sana, sudah bisa ditambahkan untuk 2 atau 3 nama. Nah, berarti dari paspor itu langsung nanti tidak kita bearer. Langsung namanya itu muncul 2 atau 3 mengikut dengan nama orang tua di kartu keluarganya itu. Nah, seperti misalkan katalah Nizar Rahman, misalnya nama bapaknya Rahman, misalnya contoh Nizar Rahman di kakaknya, berarti nama aslinya Nizar. Nanti kita mau minta biar ditambahkan nama bapaknya sesuai dengan yang di kakak. Tapi dari dokumen yang lain KTP kakak tidak berubah. Tetap dia ikut sesuai dengan nama bapak yang ada di kakak itu. Iya, itu langsung. Berarti kan tidak ada perubahan ya dia. Sekian itu aja Pak. untuk OPP macam mana ya? Nah, kasus begini, Dayat